Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-557 bertepatan dengan bab ke-2738. Hamid sama sekali tidak menggubris Su Saudau. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Yingsheng, "Semuanya aku sudah membuat beberapa teh hitam yang enak. Silakan masuk dan minum beberapa gelas. Orang-orang di Timur Tengah suka minum teh hitam. Umumnya mereka merebus teh dalam jumlah besar sampai menjadi bubur teh yang sangat kental. Kemudian mencampurnya dengan gula pasir yang sangat banyak dan menjadi minuman dengan kandungan gula yang sangat tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan orang Tiongkok." Melihat Hamid yang begitu ramah, beberapa orang itu juga tidak bisa menolak, sehingga Zhao Yingsheng berkata, "Komandan Hamid, tolong Anda atur bawahan Anda untuk membawa Tuan Su ke tempat tinggalnya terlebih dahulu." "Baik, tidak masalah." Hamid menepuk dadanya dan berkata, "Sejak Ye Chen memberikan perintah, aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkan tempat tinggalnya dan tempat di sebelah kamp penjagaku yang tinggal di sekitarnya. Selain penjagaku, sisanya adalah tentara. Ada patroli yang berjaga 24 jam, pasti tidak akan membiarkannya lari." Lalu dia tersenyum lagi sembari berkata, "Dan lagi aku sudah menyuruh orang untuk membersihkan kamar itu dan kondisinya juga lumayan bagus." Susadau yang sejak tadi mendengar ini baru merasa sedikit lega. Sejak naik pesawat dirinya sudah tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, karena dirinya tidak mungkin melarikan diri. Tempat terpencil seperti ini, meski mati kelelahan juga tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi di sekitarnya juga penuh dengan tentara bersenjata. Jika sampai tertangkap dan menembaknya, dirinya belum tentu ada kesempatan untuk memiliki jasad utuh. Karena itu dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk beradaptasi. Mengenai masa depan, hanya bisa berharap putrinya Su Jiyu bisa sesegera mungkin mewarisi keluarga Su. Namun dia berubah pikiran lagi. Menyuruh Jiyu mewarisi keluarga Su kemungkinannya sama saja dengan nol. Jangan katakan ayahku yang sampai mati tidak akan menyerahkan kekuasaannya, meski bersedia menyerahkannya. Apakah adik-adikku akan bersedia membiarkan Jiyu yang seorang wanita mewarisi keluarga Su? Takutnya nanti malah akan terjadi pertempuran keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya semakin putus asa memikirkan hal ini. Entah kapan perjalanan ke Suriah ini akan berakhir. Tak lama kemudian Susadau dibawa oleh pengawal pribadi Hamid ke sebuah rumah pertanian kecil yang terletak beberapa ratus meter dari markas. Dari luar, halaman kecil ini hampir seluruhnya terbuat dari tanah kuning. Dinding dan kamarnya juga terbuat dari tanah. Hampir tidak ada jejak pembuatan modern kecuali genteng. Halamannya kecil, tidak besar. Setelah masuk hanya seukuran lapangan basket. Ada kandang sapi di sisi kanan pintu masuk, tapi tidak ada binatang di dalamnya. Sedangkan bagian tengah halaman, selain tanah, bahkan akar rumput juga tidak ada. Sedangkan kamar di halaman kecil ini hanya ada 3 kamar yang menghadap halaman. Tidak seperti rumah di daerah pedesaan Cina yang memiliki ruangan samping atau semacamnya. Di sini hanya ada 3 kamar yang berdampingan dan luasnya digabungkan juga tidak lebih dari 40 meter persegi. Apa yang membuatnya semakin kecewa adalah di ruangan paling tengah tidak ada apapun selain kursi kayu bobrok. Di sisi kiri adalah sebuah kamar tidur yang sangat sederhana. Jika bukan karena bagian tengah kamar ada tumpukan jerami, dia bahkan tidak akan tahu ruangan ini digunakan sebagai kamar tidur. Seperti ruangan tengah,
Di tempat yang disebut kamar tidur ini hanya ada setumpuk jerami dan setumpuk tempat tidur gulung. Susaudau melangkah maju dan membentangkan spray. Di dalamnya ada selimut, kasur, juga sebuah bantal. Begitu melihat 3 potong sederhana ini, dia tidak bisa menahan dirinya untuk menghentakkan kakinya dan memaki, "Sialan, aku menghabiskan 100 juta dolar. Kenapa malah hanya mendapatkan spray bekas? Ini juga hanya barang-barang lusuh. Beli 1 set baru juga harganya hanya kurang dari 200 yuan kan?" Susadol saking marahnya menendang bantal sampai terlempar jauh. Dia menoleh dan bergegas ke ruangan di sebelah kanan. Alhasil begitu memasuki pintu, dia mencium bau busuk yang tidak tertahankan. Dia menunduk ke bawah. "Sialan, ruangan ini adalah toilet yang dibangun di atas lubang pembuangan. Tidak ada apapun di ruangan ini kecuali lubang dalam yang digali di tengah-tengah dengan 2 papan kayu di atasnya dan sebuah lubang terbuka di tengahnya. Di dalam adalah lubang pembuangan kotoran. Selain itu, tidak ada alat pembuangan kotoran, sepertinya sebelum penuh harus dibuang secara manual." Susaudau hampir pingsan. "Kelak, aku sesekali harus menyekop lubang itu. Siapa yang bisa tahan baunya?" Yang terpenting adalah di rumah rusak ini hanya ada sebuah jendela rusak dan ventilasinya juga tidak terlalu bagus. Jika ditumpuk terlalu banyak, butuh beberapa lama baunya baru hilang. Susadau sekarang merasa kehidupannya di masa depan sudah penuh dengan kegelapan. Dia tidak memiliki barang-barang pribadi, tidak ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada internet, bahkan tidak ada cangkir untuk minum air. Mulai sekarang dia hanya bisa tidur di tumpukan jerami dan hanya bisa duduk di kursi kayu bobrok setelah bangun atau berjalan-jalan di halaman kosong ini. Kalau dipikir-pikir, ini bahkan lebih tragis daripada penjara. Bagaimanapun kalau di penjara setidaknya masih bisa menggunakan toilet, masih bisa mengobrol dengan sesama narapidana, dan sesekali menonton televisi di kantin. Saat kembali ke sel juga masih bisa membuka buku atau koran. Tapi apa yang bisa dia lakukan di sini? Orang yang diajak bicara saja tidak ada. Memikirkan hal ini membuat Susadau yang seorang tuan besar berusia 50 tahun tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak seperti orang Parubaya pada umumnya. Sebagian besar orang Parubaya telah banyak menderita di masa kecil mereka. Lebih dari 50 tahun yang lalu Susadau lahir dengan berlimpah kekayaan. Dia tidak pernah menderita sepanjang hidupnya. Hal paling tragis yang terjadi pada dirinya adalah dikirim ke Australia. Namun kehidupannya saat dikirim ke Australia juga masih tinggal di sebuah villa besar di laut. Dibandingkan dengan tempat itu bagaikan surga. Saat dia sedang bermuram durja, seseorang membuka pintu halaman dan berjalan masuk. Susadau bergegas keluar dan melihat Zhao Yingsheng masuk di bawah kepemimpinan beberapa prajurit. Ketika Zhao Yingsheng melihat Susadau, dia berkata, "Tuan Su, kami sudah siap untuk segera kembali ke Cina, sehingga datang melihatmu terlebih dahulu. Tidak tahu apakah kamu puas dengan rumah terpisah ini yang didapatkan tuan muda dengan susah payah?" Susadau meringis. "Saudara Zhao, kondisi tempat ini benar-benar buruk sekali." Zhao Yingsheng berkata dengan serius, "Tuan Su, Anda juga seorang veteran. Ada sedikit kesulitan pasti bisa melewatinya." Dengan menggertakkan gigi, "Manusia pasti bisa melewati semua rintangan, benar tidak?" Susadau berkata dengan tergesa-gesa, "Bukan, Zhao Yingsheng, tempat ini terlalu buruk. Bagaimana kalau kamu masuk dan melihat-lihat? Ini sama sekali bukan tempat tinggal untuk manusia. Kandang keledai saja lebih bagus dari ini." Zhao Yingsheng melambaikan tangannya dan berkata dengan nada minta maaf, Maaf aku Tuan Su, aku sedang terburu-buru sehingga harus segera pergi, jadi tidak bisa masuk ke dalam lagi." Lalu dia tersenyum dan bertanya, "Apakah masih ada pesan yang ingin disampaikan?" Susadau ingin mengatakan, "Tolong saat pulang beritahu Yichen kalau aku memaki 8 generasi leluhurnya."
Tapi kata-kata ini tentu saja tidak berani diucapkan. Dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Saudara Zhao, bisakah tolong sampaikan pesan pada Tuan Muda Yi?" Zhao Yingsheng mengangguk. "Katakan saja padaku, selama bukan kata-kata hinaan, aku akan berusaha menyampaikannya." Susadao berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah memintanya berkata pada Komandan Hamid agar membelikanku beberapa perabotan? Dia tidak bisa membiarkanku terus tidur di tumpukan jerami." Lalu dia buru-buru berkata lagi, "Selain itu aku juga membutuhkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, cangkir atau sikat gigi saja tidak ada. Lalu kalau ada kesempatan, bisakah meminta putriku membelikan beberapa kebutuhan sehari-hari dari Cina dan mengirimkannya kemari?" Zhao Yingsheng menyeringai, "Tuan Su, bukan aku ingin menghina dirimu, tapi kamu juga bisa bilang pengetahuan luas. Perusahaan kurir mana di Cina yang berani mengirimkan barang ke Suriah?" Susadao benar-benar lemas mendengarnya. Meski dia ingin menambahkan 100 juta dolar ke Yuchen untuk membuat dirinya setidaknya memiliki kehidupan yang layak, tapi sekarang dirinya sudah tidak memiliki banyak uang untuk digunakan. Ayahnya memiliki kendali yang sangat kuat atas keuangan keluarga. Meski Susadao adalah putra tertua dan juga memiliki banyak real estate dan berbagai aset, tapi uang yang benar-benar dapat dia gunakan sama sekali tidak banyak. Seluruh keluarga Su ingin menggunakan uang untuk melewati persetujuan kepala keluarga. Tidak masalah menghabiskan uang, tapi harus berada di bawah kendali tim keuangan keluarga. Su Changpeng tidak pelit, tapi memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan. Bahkan jika dirinya tidak rela membeli pesawat seharga ratusan juta dolar, tapi harus mendapat persetujuan Su Changpeng baru bisa menggunakannya. Kalau ada anggota keluarga Su yang berani menggunakan uang di belakangnya atau mentransfer uang keluarga Su ke rekening pribadi sendiri, orang itu pasti akan dihukum dengan berat. Untuk mengendalikan keuangan, tim keuangan keluarga sepenuhnya berada di bawah perintah Su Changpeng. Mereka sesekali akan mengaudit pengeluaran setiap anak keluarga Su. Tingkat audit ini sebanding dengan menyelidiki kejahatan keuangan, sehingga tidak ada keturunan keluarga Su yang berani menggunakan uang diam-diam di belakang ayahnya. Sebelumnya, Susadao memberi Hamid 100 juta dolar. Sudah menyalahi aturan. Dia tadinya akan melapor setelah masalah sudah selesai. Jika terjadi di masa damai, dia pasti sudah dihukum berat oleh ayahnya. Jadi Susadao tahu betul setelah melakukan ini dirinya tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mengulanginya lagi. Mungkin ayahnya sekarang sudah menghentikan uang untuknya. Selain itu, dirinya bahkan tidak memiliki ponsel, sama sekali tidak mungkin bisa mendapatkan uang untuk diberikan kepada Yuchen. Sehingga selain bersabar, dia tidak memiliki cara lain lagi. Setelah berpamitan pada Susadao, Zhao Yingsheng bergegas pergi dan meninggalkan Susadao sendirian di halaman bobrok ini. Musim dingin di Suriah hangat dan banyak hujan. Saat Susadao sedang membantu di tengah halaman, hujan deras mengguyur kepalanya. Dia buru-buru bersembunyi di dalam rumah dan melihat dengan putus asa hujan di luar semakin buruk, membuat seluruh halaman menjadi berlumpur. Meski musim dingin di Suriah relatif hangat, tapi saat hujan, suhu di sana akan turun sampai 10 derajat, ditambah dengan udara yang lembab dan dingin, membuat Susadao tidak bisa menahannya. Jadi dia buru-buru menggelar spray dan membungkus diri dengan selimut sambil mendengarkan suara hujan di luar. Karena merasa bosan, Susadao tanpa sadar menatap dinding dan menyadari di mana bagian atas dinding terhubung ke atap. Banyak bekas air bocor entah dari mana. Susadao memeluk kakinya dan menghela napas, mengutuk dalam hati. Sepertinya rumah ini bukan hanya bobrok tapi juga bocor. Tak apa-apa kalau bocor selama hujan. Begitu selesai berbicara, dahinya tiba-tiba terasa dingin. Ternyata air hujan merembes dari atap. Air hujan berkumpul menjadi setetes air lalu menetes di dahinya. Susadao menyentuh dahinya yang basah lalu memaki saking emosinya. "Sialan, air hujan benar-benar bocor. Tuhan yang benar saja, jangan terus mempermainkanku. Aku mana bisa menerimanya." Sayangnya tidak ada yang bisa mendengar pertanyaannya. Bahkan jika prajurit yang berjaga di sebelah bisa mendengarnya juga tidak bisa memahami ucapannya.
Pada saat yang sama, putri tertua Susaudau yang tidak memiliki harapan, Su Jiyu, sedang membuat rencana 3 tahun untuk dirinya sendiri setelah seharian beristirahat. Dia selalu ingat ucapan Yichen agar dirinya menjadi kepala keluarga Su dalam waktu 3 tahun. Meskipun kedengarannya sepertinya sedang bermimpi, tapi dia tidak ingin Yichen memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mulai bekerja keras sejak hari ini untuk mencapai tujuan ini. Sedangkan rencana pertamanya adalah mengumumkan pada publik berita tentang dia dan ibunya yang sudah kembali dengan selamat. Alasan melakukan ini di satu sisi untuk mengejutkan kakeknya Su Chengpeng, dan di sisi lain juga demi keselamatan dirinya dan ibunya. Dia khawatir Su Chengpeng tidak akan membiarkan ibunya, sehingga dia memutuskan untuk membuat masalah ini menjadi lebih besar. Dengan begini, perhatian seluruh negeri akan berpusat pada masalah ini. Tidak ada yang berani melakukan hal-hal yang melawan pendapat publik. Karena jika masalahnya semakin besar, maka kakek tidak akan mudah bertindak, dan dirinya juga ibunya akan lebih aman. Jadi dia mencari kakek dari pihak ibunya dan memintanya untuk membantu menghubungi media. Dia akan mengadakan konferensi pers malam ini tentang apa yang terjadi pada dirinya dan ibunya di terowongan Jinling. Media, polisi, dan orang-orang di seluruh negeri terus menunggu keberadaan Su Jiyu dan Du Haiking. Su Jiyu percaya selama berita ini dirilis, konferensi pers ini pasti akan menarik perhatian besar. Dia juga menghubungi beberapa platform siaran langsung yang populer di Cina melalui teman-temannya. Kali ini dia berniat melakukan siaran langsung secara online. Alhasil, berbagai media, situs web, dan aplikasi berita langsung menerima berita kalau keluarga Du mengumumkan Du Haiking dan Su Jiyu yang hilang selama beberapa hari sudah kembali ke Jinling dengan selamat. Detail lebih lanjut akan diumumkan hari ini. Berita ini langsung tersebar ke seluruh negeri. Ratusan juta orang terus mengikuti kasus ini. Bahkan banyak netizen yang membahas berbagai kemungkinan tentang Su Jiyu dan Du Haiking di internet. Di antara mereka banyak yang berpikir kalau ibu dan anak ini pasti sudah dibunuh. Tetapi sejumlah kecil orang masih percaya akan adanya keajaiban dan berpikir Tuhan pasti akan melindungi ibu dan anak yang malang ini. Sekarang masalah yang menjadi perhatian semua orang akhirnya ada jawabannya. Ternyata Du Haiking dan Su Jiyu benar-benar masih hidup. Jadi semua orang mulai menantikan siaran langsung konferensi malam ini. Semua orang ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ibu dan anak ini baik-baik saja. Berita Su Jiyu mengadakan konferensi pers mencapai telinga Su Chengpeng dan membuatnya takut sekejap. Su Chengpeng menduga Su Jiyu pasti membencinya, sehingga dia bisa memprediksi dirinya pasti akan menjadi target pada konferensi pers Su Jiyu. Meski reputasinya menjadi hancur, tapi dia juga tidak ingin dicaci maki oleh orang-orang di seluruh negeri. Sekuat apapun kekuatan mental seseorang juga ada batasnya. Jika hanya beberapa orang yang memarahi dirinya sesekali, kebanyakan orang masih bisa melawan. Tetapi jika puluhan orang memaki dirinya sendiri sepanjang hari, pasti akan merasakan tekanan yang besar. Jika puluhan ribu orang, jutaan, atau bahkan puluhan juta yang memaki, tidak peduli seberapa tebal kulit orang juga tidak akan mampu menahan tekanan tersebut. Jika kebencian merupakan semacam medan energi, maka kebencian yang ditanggung Su Chengpeng mungkin bisa menyelimuti setengah dari daratan Cina. Seiring waktu, siksaan semacam ini pasti akan sangat menghabiskan semangat juang dan membuatnya luluh lantak beberapa kali. Sialan, aku hanya tinggal pergi ke Pulau Maladewa untuk menikmati hari tua dan tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan. Namun ambisinya terhadap kekuatan dan kekuasaan sama besar di dalam hatinya, sehingga kedua ini sering bersaing di dalam lubuk hatinya, dan hal ini membuatnya cukup pusing. Hari ini Su Jiyu tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers sehingga membuatnya cemas seketika. Dia menelpon Su Jipe dan bertanya, "Jipe, apakah kamu tahu apa yang akan dikatakan adikmu di konferensi pers malam ini?" Su Jipe akhir-akhir ini sedang sibuk dengan masalah konser. Dia
sejak pagi sudah pergi untuk mengawasi pekerjaan sehingga meskipun sudah melihat berita adiknya ingin mengadakan konferensi pers tapi tidak pernah bertanya apa rencana adiknya. Karena itu dia menjawab Su Chengpeng, "Kakek, aku hari ini kebetulan sedang sibuk dan belum sempat berbicara dengan Jiyu. Bagaimana kalau kakek tunggu sebentar, aku akan menelpon dan bertanya padanya." Su Chengpeng berseru, "Jangan menelpon. Ada banyak detail di telepon yang tidak bisa dirasakan. Begini saja, kamu cepat pulang dan berbicara langsung dengan Jiyu. Lebih baik menghindari ibu dan kakekmu. Lalu bertanya langsung pada Jiyu. Tanyakan apa yang dia rencanakan di sini." Su Chengpeng benar-benar takut. Su Jiyu akan langsung menargetkan dirinya sendiri di konferensi pers. Orang-orang yang akan memaki dirinya itu adalah sekelompok orang tanpa pemimpin. Namun jika Su Jiyu mulai memaki dirinya, maka ratusan juta orang di seluruh negeri akan memiliki alasan yang sangat jelas untuk melampiaskan kemarahan mereka. Takutnya saat itu akan ada beberapa orang yang turun ke jalan membawa spanduk untuk memaki dirinya. Su Jipe merasa kakeknya sangat cemas mengenai hal ini, jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah kakek, aku akan pulang sekarang dan segera melapor pada kakek begitu ada kemajuan." Su Chengpeng menasehati, "Aku bukan hanya memintamu untuk mencari tahu tentang rencana Jiyu, tapi kamu juga harus mencari cara untuk membujuknya melepaskan kebencian. Kamu harus membuatnya sadar kalau dia adalah anggota keluarga Su dan bukan anggota keluarga Du. Dia dan keluarga Su adalah satu kesatuan, hancur dan makmur bersama-sama. Sekarang keluarga Su menghadapi krisis dari dalam dan dari luar. Aku tidak bisa lagi menahannya." Su Jipe buru-buru berkata, "Baiklah, jangan khawatir kakek, aku akan berusaha membujuknya." "Baik," Su Chengpeng berkata dengan sedih, "kamu harus berusaha membujuknya dengan lembut untuk menangani masalah ini. Asalkan kamu bisa membujuknya, kakek pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Su Jipe langsung senang mendengarnya dan buru-buru pulang. Di rumah tua keluarga Du, Su Jiyu mengurung diri di kamar dan sedang menyiapkan naskah untuk konferensi pers malam ini. Konferensi pers malam ini adalah awal dari rencana 3 tahunnya dan sangat penting untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Su Jipe mengetuk pintu dan bertanya, "Jiyu, bolehkah aku masuk?" Su Jiyu mendengar suara kakaknya dan ekspresinya menjadi sedikit dingin. Selama 2 hari terakhir ini, dia sudah menebak kalau hubungan kakak dan kakeknya Su Chengpeng mungkin sangat dekat, bahkan hatinya mungkin sudah berpihak pada kakeknya, tapi dia tidak ada bukti untuk membuktikan hal ini. Karena itu hari ini sebenarnya adalah ujian terhadap Su Jipe. Dia tahu Su Jipe pagi-pagi sekali sudah pergi ke stadion untuk mempersiapkan konser Gyokuje. Oleh karena itu, jika Su Jipe tiba-tiba mengesampingkan urusannya sendiri dan bergegas pulang karena dirinya akan mengadakan konferensi pers, maka kemungkinan besar kakaknya sudah berpihak pada kakeknya. Selain itu, jika Su Jipe bergegas pulang karena masalah ini, lalu di depannya mengatakan yang baik-baik mengenai kakek dan memohon pengampunan untuk kakek, berarti dia sudah sepenuhnya berpihak pada kakek. Jika Su Jipe benar-benar berbalik melawannya, Su Jiyu bukan hanya harus bersikap waspada padanya, tapi juga tidak akan bisa memaafkannya karena dia merasa apa yang sudah dilakukan kakek kali ini benar-benar tidak manusiawi dan hampir membunuh ibu dan juga dirinya sendiri. Menghadapi hal yang benar dan salah seperti ini, kakak seharusnya berpihak pada kebenaran dan keluarga sendiri, berdiri di garis yang sama dengan dirinya dan ibunya. Jika kakak berdiri di pihak kakeknya di hadapan masalah seperti ini, itu membuktikan kalau di mata kakaknya uang dan status lebih penting daripada kebenaran dan hubungan keluarga. Jika demikian, itu berarti kakak sudah kehilangan rasa kemanusiaan yang seharusnya dimiliki orang normal. Setidaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria terhadap seorang kakak di dalam hati Su Jiyu. Jadi dia dengan acuh tak acuh menyimpan naskahnya lalu membuat ekspresi wajahnya menjadi sedikit dingin bahkan kaku. Setelah berusaha membuat dirinya terlihat wajar, dia baru membuka mulut. "Kak, masuk saja, pintunya tidak dikunci." Su Jipe buru-buru membuka pintu. Begitu masuk, dia langsung mengunci pintu dan menatap Su Jiyu. Melihat ekspresinya tidak ada yang aneh, baru tersenyum dan berkata, "Jiyu, kenapa kamu tiba-tiba mengadakan konferensi pers?" Su Jiyu berkata dengan serius, "Semua orang di negeri ini memperhatikan keselamatan ibuku dan diriku. Saat kejadian besar seperti
ini terjadi di terowongan. Aku pikir perlu untuk menjelaskannya secara terbuka sehingga orang-orang yang memperhatikan kita dapat menjadi tenang. Oh, Sujipe mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Ternyata begitu. Kata-katamu benar. Sejak kamu dan ibu terkena kecelakaan, semua orang di negeri ini sangat memperhatikan keselamatan kalian. Apalagi masih banyak orang yang dengan inisiatifnya sendiri mencari berbagai petunjuk yang berharga. Bahkan ada orang yang membuat sekelompok analisis di internet dan bekerja sama menganalisis petunjuk-petunjuk mengenai kejadian tersebut. Mereka benar-benar antusias. Kita juga sudah seharusnya memberitahu mereka kalau kamu dan ibu sudah kembali dengan selamat. Benar sekali. Sujiyu mengangguk lalu berpura-pura penasaran dan bertanya, oh iya, bukankah kakak sudah pergi ke stadium? Kenapa sengaja pulang hanya untuk menanyakan hal ini? Sujipe tersenyum dan berkata, aduh, aku juga mengkhawatirkanmu. Aku takut kamu terlalu emosional tentang hal-hal ini sehingga mengadakan konversi pers. Jadi aku pulang untuk melihatmu. Sujiyu berkata dengan suara lembut. Kak, terima kasih. Kita adalah kakak beradik. Kenapa harus begitu sungkan? Sujipe menepuk kepala Sujiyu lalu berseru, oh ya, apa yang akan kamu katakan di konferensi pers kali ini? Sujiyu berkata dengan santai, sebenarnya juga tidak banyak yang akan aku katakan. Aku sudah merangkumnya menjadi 3 poin besar. Poin pertama sudah pasti memberitahu semua orang kalau aku dan ibu sudah kembali dengan selamat agar semua orang bisa tenang. Poin kedua adalah memberitahu semua orang kalau kami diselamatkan oleh seorang misterius dan juga sudah memberi kami perawatan medis kelas atas. Di satu sisi anggap saja ini kesempatan untuk berterima kasih kepada penyelamatku. Di sisi lain juga untuk menghilangkan rasa penasaran para netizen. Aku rasa pasti banyak orang yang ingin tahu bagaimana kami bisa selamat dari kecelakaan mobil yang begitu parah. Sementara poin ketiga, aku ingin menjelaskan sikapku terhadap masalah ini. Lagi pula seluruh orang di negeri ini tahu kejadian ini dan adalah perbuatan keluarga Su. Bahkan berada di bawah kendali kakek lewat konferensi pers ini, aku ingin memintanya meminta maaf dan menyerahkan diri pada polisi. Bagaimanapun dia sudah dicurigai melakukan pembunuhan secara sengaja. Begitu si JP mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, Jiu, 2 poin pertama tidak masalah, hanya saja poin ketiga apakah tidak terlalu berlebihan? Berlebihan? Sujiyu bertanya pada kakaknya. Dia begitu kejam pada ibu dan hampir membunuh ibu kita. Aku hanya memintanya untuk meminta maaf dan menerima hukuman yang seharusnya. Apakah ini terlalu berlebihan? Lalu bagaimana dengan tindakannya? Tindakannya begitu kejam, bahkan lebih rendah dari binatang. Sujipe menjawabnya dengan malu. Jiju, bagaimanapun juga dia adalah kakek kita. Lagi pula di antara begitu banyak saudara, kakek paling menyayangimu. Lihat nama yang dia berikan kepada kita. Mana yang tidak berisi harapannya, terutama kamu. Tidak ada hal lain yang lebih penting selain melihatmu bahagia. Sujiyu memandang Sujipe dengan sangat kecewa. Pada saat ini dia sudah bisa memastikan kalau kakaknya sudah berpihak pada kakeknya yang merupakan seorang pembunuh. Namun alih-alih mengungkapkan kekecewaannya, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, Kak, aku mengakui semua ucapanmu ini. Namun kita harus bersikap adil dan objektif dalam bersikap dan melakukan sesuatu. Jadi ada banyak hal harus seperti sedang memilih barang, tidak bisa dicampur-campur. Bukan karena sebelumnya dia baik kepadaku lalu aku bisa melupakan kenyataan kalau dia ingin membunuh ibuku. Teguran Sujiyu membuat kepala Sujipe pusing. Dia bertanya pada Sujiyu di dalam hati, kakek memang ingin membunuh ibu, tapi apakah ibu tidak memiliki andil? Sebagai menantu perempuan keluarga Su, dia malah terus memikirkan orang mati bermarga itu dan juga terang-terangan menawar rumah tempat tinggal orang bermarga itu. Bukankah ini sama saja dengan mencoreng wajah keluarga Su? Lagi pula kita semua sudah dewasa. Apakah perlu saling membenci? Keluarga Su memiliki kekayaan triliunan. Apakah karena kakek menghukum ibu dengan begitu kejam lalu kita harus memutuskan hubungan dengannya? Memutuskan hubungan dengannya sama saja dengan memutuskan hubungan dengan properti triliunan dolar milik keluarga Su. Pada akhirnya yang rugi bukankah kita sendiri? Jika kehilangan hak untuk mewarisi kekayaan keluarga Su, bagaimana dengan kehidupan kita di masa depan? Kamu jangan lupa kalau kita bermarga Su dan
Bukannya, "Duh, apakah kamu berharap kakek dan nenek akan memberi kita warisan?" Namun, Sujipe hanya bisa berkeluh kesah di dalam hati dan tidak bisa mengatakannya di depan adik perempuannya. Karena dia tahu betul di dalam hatinya kalau adik perempuannya ini memiliki rasa keadilan yang sangat kuat sampai tidak ada ruang untuk mediasi. Jadi dirinya mengatakannya secara langsung, dia bukannya tidak akan mendengarkan, malah akan melawannya. Sujipe merasa sangat tertekan lalu berseru, sepertinya kamu lebih cocok dengan nama JP daripada aku." Sujipe berpikir lagi dalam hati dan di mulut setuju dengan sudut pandang Sujiyu, kemudian mengangguk. "Jiyu, ucapanmu benar. Masalah ini memang tidak bisa dimaafkan. Jangankan kamu, aku juga tidak bisa memaafkannya." Sujiyu tidak mengatakan apapun. Dia tahu ucapan kakaknya ini pasti masih ada lanjutannya. Ternyata memang benar. Sujipe berbalik dan menghela napas. "Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kita melawan kakek, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan kita juga tidak bisa memberinya hukuman apapun." Setelah terdiam sesaat, Sujipe mengangkat tangannya. "Kalau menyuruhnya menerima hukuman seperti yang tadi kamu katakan sama sekali tidak mungkin. Kakek selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan selalu memasang lebih dari satu dinding pelindung. Kamu bilang dia sengaja membunuh orang. Apakah ada bukti? Selama kita tidak memiliki bukti, dia bisa saja mengatakan kita memfitnah. Jika tidak bisa, dia juga bisa sembarangan mencari orang untuk dijadikan kambing hitam. Banyak orang yang dapat dia jadikan kambing hitam selama dia memberi perintah. Entah berapa banyak orang yang akan segera bersedia menanggung kesalahan ini untuknya. Kamu tahu berapa banyak kambing hitam yang disebarkan oleh Su Ansun untuk kakek? Sama sekali tidak terhitung. Ini adalah dinding pelindung kakek. Jika kita tidak memiliki sumber daya dan koneksi keluarga Su, jangankan menggulingkan kakek, bahkan Su Ansun saja tidak bisa kita gulingkan." Sujiyu terus mendengar dengan tenang, dan setelah Sujipe selesai berbicara, dia bertanya padanya, "Kapan aku bilang ingin menggulingkan kakek?" Sujipe juga bertanya lagi, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Sujiyu berkata dengan serius, "Kalau aku menuduhnya, mungkin dia memiliki banyak cara untuk menghindari hukuman. Tapi jika aku tidak menuduhnya, dia bahkan tidak perlu menghindar. Yang aku inginkan adalah keadilan. Keadilan dalam banyak sisi, bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya. Proses mencapai keadilan itu, aku tahu untuk mencapai hasilnya sangat sulit, tapi proses hukum sudah dalam jangkauan kekuasaanku. Oleh karena itu, aku hari ini harus menuntutnya hari ini." Sujipe merasa kepalanya sakit seketika. Dia tahu kalau Sujiyu sama sekali tidak memiliki kekuatan, karena keluarga Su selalu menyimpan informasi pribadi mengenai keturunannya dengan sangat baik. Masyarakat sama sekali tidak tahu nama keturunan keluarga Su dan tentu saja tidak tahu siapa Sujipe atau Sujiyu. Tapi Sujiyu yang sekarang benar-benar berbeda. Kecelakaan mobil di terowongan gunung terlarang di Jinling disebut-sebut sebagai insiden Putri Diana Tiongkok dan sudah dipublikasikan melalui video pengakuan dalang tersebut. Jumlah penduduk Eropa hanya setengah dari Cina, tetapi pengaruh Putri Diana sangat luas. Sementara Cina hampir 2 kali lipat dari populasi Eropa. Tentu saja pengaruh Du Haiking dan Sujiyu sangat luas. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan internet juga sudah menjadi semakin maju dan orang-orang menjadi semakin menginginkan semua jenis keadilan. Begitu terjadi dapat membangkitkan kemarahan orang banyak, bahkan jika orang-orang yang terlibat hanyalah orang biasa, pasti akan menyebabkan kegemparan di internet. Baik pengasuh yang tidak bermoral dan kejam atau kaki tangan pembunuh yang cantik dapat memancing kecaman dari seluruh orang. Apa yang terjadi pada Du Haiking dan Sujiyu bukan hanya kejam, mengabaikan keluarga, dan tidak ada lagi namanya kemanusiaan. Juga perselisihan di antara keluarga konglomerat. Tentu saja tingkat perhatiannya lebih luar biasa. Oleh karena itu, Sujipe hampir dapat menyimpulkan, begitu Sujiyu mencela kakek di konferensi pers dan meminta kakek untuk menyerah, pasti akan ada banyak orang yang mendukungnya. Meski kakek memiliki banyak lapis dinding pelindung dan bisa melarikan diri, tapi kecaman sebesar itu pasti akan membuatnya malu. Memikirkan hal ini membuat Sujipe ragu-ragu dan berkata, "Jiyu, apakah kamu ingin berbicara dengan kakek?"
Sujiyu mengerutkan kening. Apa yang harus dibicarakan dengannya? Sujipe berkata dengan sangat serius. Tentu saja membicarakan konvensi. Kamu sekarang ingin berbalik melawannya. Tapi aku sebagai kakak juga harus mengingatkanmu jika sampai terjadi keributan besar dan bisa memasukkan kakek ke penjara, kamu juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, sebelum kakek masuk penjara, dia pasti akan mengatur keluarga Su terlebih dahulu. Namun pengaturannya ini pasti akan mengecualikan keluarga kita saat dia sudah masuk penjara. Lalu bagaimana dengan kita? Kamu adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Su. Jika kamu tidak mencoreng muka keluarga Su, maka kamu masih keturunan terkaya di negeri ini. Bahkan putra tuan muda dan nona dari keluarga kaya lainnya masih harus bersikap hormat saat bertemu denganmu. Selama kamu masih menyandang nama keluarga Su, kamu bisa menikah dengan keturunan keluarga terkaya. Bahkan keluarga bangsawan Eropa juga tidak akan menemukan kekurangan apapun dari dirimu. Namun begitu kamu memutuskan hubungan dengan keluarga Su, maka kelebihan yang kamu miliki akan hilang. Bagaimana dengan kehidupan pernikahan dan kebahagiaanmu di masa depan? Tidak masalah kamu kehilangan dukungan dari keluarga Su, tapi jika kamu berbalik melawan keluarga Su, kelak siapa yang berani menikah denganmu? Menikah denganmu berarti bermusuhan dengan keluarga Su. Sujiyu tiba-tiba tersenyum mendengarnya lalu menjawab, Kak, aku tidak memandang rendah pria manapun di dunia ini kecuali penolongku. Baik dia keturunan keluarga papan atas atau keturunan keluarga bangsawan Eropa, semua itu tidak berharga di mataku. Ucapan Sujiyu ini berasal dari hatinya, namun dia juga sengaja mengatakannya di depan Sujipe karena setelah dirinya memastikan Sujipe sudah sepenuhnya berdiri di garis yang berlawanan dengannya, dia sudah memulai rencananya sendiri. Rencana ini namanya menghadapi lawan menggunakan strategi lawan. Dia tahu Sujipe pasti akan menyampaikan kata-kata ini pada Su Chengpeng. Ini adalah tujuan dia. Ternyata benar, Sujipe langsung gugup mendengarnya. Dia tahu Sujiyu dan ibunya diselamatkan oleh dermawan. Dia juga tahu dermawan ini memiliki identitas yang misterius dan sangat kuat. Sebelumnya, dua ahli bela diri teratas di keluarga Su adalah Tuan He dan He Hongseng. Tuan He sudah hampir menembus jalur nadi ketiga, sementara He Hongseng lebih kuat. Dia adalah salah satu dari banyak orang yang bisa menembus jalur nadi ketiga. Namun bahkan kekuatan He Hongseng serta dengan kekuatan ninja Iga, tapi saat dermawan berada di Jepang malah dengan mudah membunuh beberapa ninja dan salah satunya adalah ninja Iga. Jika dibandingkan seperti ini, kekuatan dermawan bisa dibilang dapat mengalahkan 2-3 orang He Hongseng. Apalagi dirinya juga tidak terluka. Kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar di seni bela diri dalam negeri. Jangankan prajurit bintang 3, bahkan prajurit bintang 4 juga tidak akan mampu mengalahkannya. Yang lebih membuat Sujipe khawatir adalah dia tidak tahu apa hubungan antara Sujiyu dan dermawan itu, atau jangan-jangan terjadi sesuatu di antara mereka. Dia menyadari Sujiyu sedikit menyembunyikan beberapa hal mengenai dermawan dari dirinya. Jika dia dan dermawan benar-benar memiliki hubungan, maka semuanya akan berakhir dengan adanya dermawan yang membantunya. Bahkan jika tidak berhasil menjatuhkan keluarga Su, tapi bisa membunuh kakek. Selain itu, Sujiyu sendiri sudah mengatakan kalau dia hanya akan menikah dengan dermawan dan memandang rendah pria lain. Jangan-jangan mereka berdua benar-benar memiliki hubungan. Kacau sudah. Sujipe merasa bingung. Dia berpikir dalam hati, aku seharusnya sudah memikirkan kalau dermawan mungkin saja udah jatuh cinta pada Jiyu. Kalau tidak, dia tidak mungkin menyelamatkan Jiyu di Kyoto lalu jauh-jauh ke Jinling untuk menyelamatkannya lagi. Ini benar-benar buruk. Sujipe lalu bertanya, Jiyu, apakah kamu tidak tahu identitas dermawan? Kalian berdua tidak mungkin sudah bersama kan? Sujiyu terdiam beberapa saat lalu berkata dengan serius, Kak, aku sudah berjanji pada dermawan. Ada beberapa hal yang tidak akan kukatakan pada publik. Bahkan kamu juga tidak bisa. Kamu harus memahamiku. Ucapan Sujiyu ini tidak ada yang berlebihan. Dia memang sudah berjanji pada Jichen tidak akan mengungkapkan identitasnya dan kejadian detail tentang penyelamatannya. Namun Sujiyu memang cerdas dan dia sengaja membuat hal ini sedikit kabur. Ucapannya tentang beberapa hal meninggalkan banyak ruang untuk berpikir bagi pendengarnya. Sujipe mau tidak mau juga berpikir berlebihan. Beberapa hal yang Jiyu katakan itu apa? Apa dia benar-benar sudah bersama dermawan? Jadi dia buru-buru berkata,
Coba lihat dirimu, kamu malah menganggapku orang luar. Jika kalian berdua benar-benar bersama, maka Dermawan akan menjadi saudara iparku. Ayah kita sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kalau sampai kalian menikah kita masih tidak bisa menemukannya, maka aku yang harus menyerahkanmu pada Dermawan di pesta pernikahan. Apalagi yang tidak bisa kamu katakan padaku. Sujiyu berkata dengan sangat serius, Kak, jika seperti katamu aku cukup beruntung dan dapat menikah dengan Dermawan, tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Namun sekarang masih belum saatnya. Sujipe menyadari tidak mungkin adiknya akan mengatakan keadaan detailnya. Jadi dia menghela napas dan berkata, sebenarnya dari sastra-sastra zaman dulu pahlawan menyelamatkan wanita cantik adalah hal yang lumrah. Lagi pula wanita mana yang bisa menahan pesona penolongnya? Sujiyu mengangguk mendengarnya dan berkata sembari tersenyum, iya, kamu juga tahu, aku terus mencari Dermawan sejak pulang dari Jepang. Bahkan aku hampir buta melihat video rekaman kamera pengawas bandara. Lagi pula budi Dermawan bagi seorang wanita terlalu merasuk ke dalam tulang. Sujiyu tanpa sadar menghela napas. Tuhan masih sayang padaku. Aku mengira diriku seumur hidup tak akan bertemu dengan Darmawan, tapi tidak disangka Darmawan bisa menyelamatkanku lagi di Jinling. Sujipe tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat mendengarnya. Oh iya, Jiyu, aku selama ini penasaran Darmawan kita itu orang Cina atau orang Jepang. Orang Jepang Cina. Kali ini dia menyelamatkanmu di Jinling. Apakah dia selama ini berada di Jinling atau diam-diam mengikutimu? Sujipe mengajukan pertanyaan ini karena ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Dermawan. Jika Dermawan berasal dari Jinling, maka hal ini bisa mempersempit area pencarian. Bagaimana mungkin Sujiyu tidak bisa mengetahui motif kakak yang sebenarnya? Tapi dia pura-pura sedikit malu dan benar-benar seperti gadis pemalu, lalu menjawab dengan malu-malu, aduh kak, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Bagaimana kalau kamu tebak sendiri? Sujipe berpikir dalam hati, kamu tiba-tiba menjadi pemalu dan terlihat seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Apakah aku masih harus menebaknya? Pantas saja, pantas saja. Dermawan bisa muncul di Kyoto lalu muncul lagi di Jinling. Ternyata kali ini datang karena Jiyu. Apakah sejak saat itu dia sudah terobsesi dengan Jiyu? Betul, jarak waktunya juga tepat. Jiyu lebih dulu datang ke Jinling dengan ibu dan tinggal di Jinling selama beberapa hari baru terjadi kecelakaan. Sepertinya saat dia baru tiba di Jinling, Dermawan sudah mendengar kabarnya dan mengikutinya kemari. Kalau tidak, Dermawan tidak mungkin bisa menyelamatkan Jiyu dalam waktu sesingkat itu. Sujipio menjadi semakin panik memikirkan hal ini. Awalnya dia dan kakek khawatir konferensi pers ini akan memberi pukulan yang lebih fatal bagi reputasi kakek. Namun sekarang sepertinya Dermawan yang bersembunyi di kegelapan tapi memiliki kekuatan besar adalah bahaya yang seharusnya mereka waspadai. Jadi Sujipe menghela nafas dan berkata, masalah kamu dan Dermawan jika bisa mencapai hasil yang positif, maka aku sebagai kakak tentu saja akan turut senang. Mengenai kakek, aku juga tidak bisa terus membujukmu, namun aku masih menyarankanmu untuk memikirkannya lagi. Masih ada waktu sebelum konferensi pers. Kamu pikirkan baik-baik. Sujiyu tahu kakaknya berkata demikian karena ingin mengalihkan topik pembicaraan. Kemungkinan besar dia sudah berencana untuk segera melaporkan situasi ini pada kakek. Lagi pula dirinya sudah menyebut nama Dermawan dan memasang bom asap lagi. Sekarang kakak pasti sudah digertak olehnya dan kesadarannya juga sudah dibuat menyimpang olehnya. Ini adalah tujuan Sujiyu yang sebenarnya. Dia tahu kemampuan dirinya terbatas dan tidak memiliki kemampuan apapun sehingga dia hanya bisa menyebut Dermawan untuk menggertaknya meskipun merasa sedikit malu. Tapi untungnya dirinya hanya berpura-pura dan tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Dermawan. Jadi dia berkata pada Sujipe, Kak, kamu jangan ikut campur lagi dalam masalah ini. Biar aku sendiri saja yang mengurusnya. Melihat sikap Sujipe tidak berusaha membujuknya lagi. Dia berencana untuk melaporkan situasi penting yang baru saja dia dapatkan pada kakek dan melihat bagaimana sikap kakek memikirkan hal ini. Dia juga tidak mengatakan apapun lagi, malah menghela nafas. Kamu pikirkan baik-baik. Jika ada pikiran lain, kamu bisa membicarakannya padaku. Hari ini aku tidak akan ke stadium lagi. Aku akan kembali ke kamar dan berbaring sebentar. Baik. Sujiyu mengantar Sujipe keluar dari kamar. Ketika pintu tertutup, ekspresinya langsung mendingin dan
Sujibeh tidak bisa lagi menekan kekhawatirannya di hatinya. Dia bergegas kembali ke kamarnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.